Halo semuanya, saya Talita Gresiana Shalom dari kelas 10.1 dengan teman saya yang akan saya wawancarai yaitu Kiraya Diafares. Nah, jadi pada hari ini saya akan mewawancarai teman saya tentang wawancara yang nantinya akan saya masukkan hasilnya ke dalam infografis saya. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama ini berkaitan tentang tuntutan nilai dan juga ekspektasi lingkungan. Nah, jadi yang pertama, seberapa besar sih beban yang kamu rasakan untuk selalu mempertahankan peringkat atau nilai sempurna? Menurut pandanganmu, apakah guru atau orang tua saat ini lebih menghargai hasil akhir berupa angka dibandingkan proses belajar yang jujur? Gimana nih, Keira? Oke, kalau dari aku sendiri beban yang aku rasain tuh cukup besar ya, karena kan kita sebagai anak pastinya pengen ngebanggain orang tua. Jadi ya nilai itu salah satu cara kita untuk ngebanggain. Nah, kalau dari menghargai orang tua sama guru, orang tua aku pribadi itu tipe orang yang puji Tuhan dia menghargai setiap prosesnya aja. Jadi dia tuh gak cuma ngelihat hasil akhir yang aku dapetin, tapi dia juga ngelihat usaha aku gimana gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jadi pertanyaan kedua adalah mengapa siswa yang dikenal pintar atau memiliki peringkat tinggi terkadang tetap terdorong untuk mencontek. Nah, apa sebenarnya ketakutan terbesar mereka jika sampai mengalami penurunan ranking? Gimana nih, Kira? Oke, kalau dari observasi aku ya, ini ngelihat dari lingkungan aku aja, orang-orang yang biasanya dapat peringkat lalu nilainya turun, dia tuh bakal nyoba segala macam cara buat naikin nilainya lagi, dan itu disebabkan oleh ekspektasi orang tua kebanyakan. Jadi dia menanggung beban ekspektasi orang tua, makanya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai terbaik. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yang dimana ini seringnya berkaitan tentang kita karena kebanyakan kita sedang mengalami ini ya. Nah, jadi ini tuh tentang pandangan teman sebaya dan normalisasi kecurangan. Nah, jadi di lingkungan sekolah, mengapa sih kemampuan memanipulasi jawaban tanpa ketahuan guru itu seringkali dianggap sebagai bentuk kecerdikan yang lumrah dan bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran? Gimana nih, Kira? Oke, sebenarnya pertanyaan ini tuh bingungin ya, karena aku pribadi kan bukan guru yang menghadapi ini. Tapi kalau misalnya aku lihat, aku analisis, sebenarnya hal ini tuh secara nggak sadar adalah simbiosis mutualisme. Kenapa? Di satu sisi anak ini mendapatkan nilai yang bagus, dia dapat gambaran lah masa depan yang cerah, orang tua yang bangga gitu. Di satu sisi lainnya, sekolah mendapatkan peringkat yang lebih baik karena anak-anaknya nilainya naik. Jadi itu bisa dibilang ya sama-sama menguntungkan. Akhirnya guru-guru tuh kayak menganggap ya udahlah biasa gitu sih, menurut aku. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bergeser ke pertanyaan keempat yang berkaitan dengan dampak psikologis menjadi siswa yang jujur. Nah, jadi pernahkah kamu merasa kecewa atau dirugikan ketika sudah berusaha jujur namun nilai yang kamu dapat ini justru kalah dari siswa yang menggunakan jalan pintas? Nah, bagaimana hal itu memengaruhi motivasi belajar kamu sebagai siswa? Oke, jujur aja sebenarnya ini sering banget kejadian sama aku ya. Dan sering juga bikin motivasi belajar aku tuh turun banget, karena jadi kayak ngerasa ngapain ya gue belajar, toh nilai dia lebih bagus gara-gara dia gini gitu. Jadi sebenarnya dampak untuk orang yang belajar untuk jujur, untuk tidak menghalalkan segala cara, itu motivasi belajar yang menurun.
Nah, jadi kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Nah, jadi pertanyaan kelima ini berkaitan tentang kompromi integritas demi masa depan. Nah, jadi mengingat sistem pendidikan saat ini yang sangat berfokus pada nilai angka, apakah menurut kamu wajar jika pada akhirnya aspek kejujuran ini terpaksa dikorbankan demi mengamankan kelulusan atau target masuk PTN? Gimana nih? Jujur ini pertanyaannya hot banget ya Talita. Karena aku belum pernah ngelewatin ini, jadi aku menurut perspektif aku aja ya, menyikapi hal ini sebenarnya itu wajar nggak wajar menurut aku, karena balik lagi ke beban dari diri masing-masing, dari lingkungan masing-masing, dan self control diri masing-masing. Jadi persiapan PTN itu kan sulit ya, dan menurut aku mengorbankan kejujuran itu juga bukan pilihan atau hal yang bijak gitu. Dan hal ini tuh berhubungan sama gimana cara kita menjalankan itu. Jadi di saat kita udah ngelewatin itu dengan hal yang seharusnya, memang pasti Tuhan akan membimbing kita selalu gitu. Kalau kita jalanin sesuai apa yang terjadi, kita jujur, pasti Tuhan bakal bantu. Itu berhubungan sama iman dan takwa aja. Oke, terima kasih atas jawabannya Keira. Untuk wawancara pada hari ini akan saya cukupkan oleh narasumber ketiga, yaitu Keira. Akan saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih juga Keira yang sudah menyampaikan jawabannya. Terima kasih semuanya.